Wa talabuka lahu ghaibatan minka. Kamu minta kepada dia tanda kalau kamu merasa jauh darinya. Nyari-nyari Allah, nyari-nyari Allah. Ada teman kita belum menikah. Terus saya tanya, mau kemana? Mau umroh. Ngapain umroh? Mau doa depan multazam. Untuk apa? Biar dapat jodoh. Emang ada hadis anjuran doa depan multazam? Nggak ada. Itu amalan ulama. Jadi ada ulama cerita, saya doa depan multazam mustajab, tapi tidak ada hadisnya. Itu pengalaman ulama. Kalau kayak gitu, saya juga mau cerita, saya doa di atas sejadah mustajab. Gimana? Mau ikut ya? Modalnya beli sejadah aja tuh yang bagus sedikit ya. Sejadah nggak nyampe, cuma 20.000 udah dapat satu tuh, 20.000. 200.000 udah keren banget. Nggak perlu 20 juta, 30 juta pergi umroh. Ini bukan melarang umroh ya. Umroh, ayo kita umroh. Tapi kalau ingin sekedar doa, nggak usah kesana jauh-jauh. Umroh sekarang yang plus itu berapa? 30 ya. 30 udah bisa ngelamar sama separuh resepsi udah selesai. Ya, separuh resepsi mas. Kalau cuma sampai ijab kabul selesai udah. Kalau resepsinya gede-gede lagi ya jauh ya. Nah, orang mencari Allah berarti dia merasa jauh dari Allah. Sama juga dengan saya mau dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Semua kita dekat kok dengan Allah, cuma kita nggak merasa dekat. Maka taklim kita, ajaran kita tidak mengajarkan orang mengandalkan gurunya untuk sampai kepada Allah. Jadi gurunya ngajarin zikir, amalkan di rumah, temui Allahnya sendiri, temui Tuhannya sendiri. Gak usah mengandalkan ustaz. Ya, kita punya Allah yang sama, Tuhan yang sama. Apa kalimat lainnya? Ini masih penting, mencari Allah, meminta kepada Allah. Masih penting, baru udah ada keliru juga. Apa yang kedua? Talabuka li ghairi. Kamu meminta kepada selain Allah, liqillati haya'ika minhu. Pertanda kamu tidak tahu malu. Saya meminta, jadi kolbu itu nyambungnya ke orang, mintanya ke orang. Yang paling parah adalah ustaz. Ustaz itu kadang-kadang kalau ustaz tidak punya pekerjaan tetap, maka ustaz akan berharap pemberian orang. Dia ngajarin orang berharap kepada Allah, tapi kolbunya berharap kepada orang. Ini paling bahaya. Kalau ustaz bisa begitu, apalagi jamaah yang bekerja di kantor. Makanya nggak salah, nggak heran kalau ada orang stres ketika dia berhenti bekerja. Dia bingung mau kerja apa lagi, karena sudah terjebak di zona aman itu. Mungkin teman-teman pernah di PHK atau berhenti bekerja atau habis kontrak, kayaknya bingung. Oh, ini pernah ya, orang minyak nih, bingung mau kemana-mana. Saya juga pernah mengalami hal itu. Nah, kita pernah bekerja, kontrak habis, atau perusahaannya bubar. Allah itu di dalam Al-Quran kalimatnya sederhana. Kita sudah hafal semua tuh ya. Orang kalau yasinan baca ayat itu. Di doa setelah yasinan itu ada ayat-ayat. Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Di tengah-tengahnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hafal kan? Itu ayat dahsyat. Itu tauhid mengenai rezeki, keyakinan mengenai rezeki. Coba kita terjemahin. Wa mimma, dan dari sebagian yang apa, razaqna. Nah, kalimat razaqnya, orang biasanya fokusnya di yunfiqunnya, menginfakkan. Kalau saya fokus di sini di razaqnanya, yang kami rezekikan kepada mereka. Kalau teman-teman kirim SMS ke nomor saya, nomornya udah bener, nyampe nggak? Nyampe. Kirim barang bisa pakai apa mas? JNE, apalagi? Tiki, obor, macam-macam ya? Obox, pakai Grab juga bisa ya. Pakai macam-macam sekarang. Kalau alamatnya jelas, nyampe nggak? Pasti nyampe. Itu makhluk loh. Allah itu sudah punya rezeki ini buat orang ini. Mau dia kerja samping-sampingan, rezekinya sudah beda. Walaupun itu teman samping saya, rezeki saya beda sama dia.
dan gak akan pernah salah. Nah, orang yang paham bab ini tidak akan pernah dia hasad, iri, dengki kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tahu rezeki yang dia dapat itu bukan punya temannya, yang didapat temannya bukan punya dia. Jadi kalau ada yang pernah mengalami keluar dari tempat bekerja atau berhenti di tempat kerja, kemudian memulai karir baru, nggak usah merasa kok aku nggak dulu di sana aja ya. Nabi mengatakan la taqulu law, jangan kamu berkata seandainya, karena itu perkataan syaitan, menolak takdir, bikin kita cemas, bikin stres, auranya langsung jelek gitu ya, badan kita langsung panas jadinya, otak langsung panas. Nah, katakan apa? Pasti ada rahasianya, pasti ada rahasianya. Yang pernah berjodoh gagal, sama itu juga ya. Itu sama juga, pasti ada rahasia di situ yang kita tidak tahu. Adakah sesuatu terjadi di dunia tanpa pengetahuan Allah? Nggak ada. Nah, surah An'am ya, itu dibaca pas Ramadan nih. Bedanya kalau orang film baca ayat jadi film. Kalau kita baca ayat jadi bacaan aja ya. Ya, ini semoga film beliau sukses nanti ya. Amin. Kalimat terakhir, talabuka min ghairi kali wujudi bu'dika. Kenapa kamu sampai meminta-minta kepada selain Allah? Itu pertanda kamu merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang suka curhat ke temannya karena merasa dekat ke temannya. Coba, dulu ada teman kita, dulu curhatnya ke kita, sekarang enggak lagi. Itu kenapa? Karena sudah ngerasa jauh. Kira-kira begitu. Apalagi kepada Allah SWT. Maka mulailah semenjak hari ini berdoa bukan ngasih tahu Allah. Berdoalah sekedar curhat, ya Allah, Engkau sudah maha tahu apa yang aku ucapkan. Udah selesai itu sebenarnya doa ya. Tapi aku ingin curhat kepadamu. Jadi doa itu nggak mesti bahasa Arab mas, ya nggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah maha mengerti semua bahasa dan dialah yang menciptakan semua bahasa. Nabi SAW pernah didatangi orang, orangnya minta doa. Akan biasa ya, ustadz dimintain doa sama orang, ustadz doain aku dong, atau kasih aku amalan doa dong. Nah Nabi juga begitu, dikasih amalan doa. Terus dia pulang. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu sama artinya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, sama persis. Ya Allah, berilah aku afwa, kelebihan, karunia, maaf, wal afiyah, dan keselamatan di dunia akhirat. Dunia berarti juga afwa di dunia, kalau dia bekerjaan berlebih rezekinya. Itu arti afwa. Jadi wa'fu anni itu arti maaf, bisa juga diartikan lebihkan rezekiku dalam hal dunia. Dalam urusan akhirat masuk surga. Itu maknanya. Tapi orang ini nggak paham, dia orang Arab loh, di zaman Nabi loh. Jadi ternyata bisa saja ada orang Arab di zaman Nabi tidak paham ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang tuh pulang diamalin, setiap hari diamalin. Setelah seminggu dia balik lagi, wahai Rasulullah, tolong ajarin yang baru dong. Diajarin lagi, tapi dia kaget, mukanya merah langsung. Doanya sama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Tapi dia diam, dia pulang. Udah seminggu dia balik lagi, wahai Rasulullah, aku sudah mengamalkannya, tolong kasih yang baru. Dikasih lagi, doa yang sama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Akhirnya dia protes, wahai Rasulullah, aku sudah 3 kali datang, engkau ajarin cuma 1 doa. Nabi tersenyum dan mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang melebihi doa ini? Kelebihan, kebaikan, keselamatan di dunia dan akhirat. Ada nggak mas? Ada nggak mbak yang lebih dari itu? Nggak ada kan? Semuanya kena di situ. Jadi kalau kita baca doa, lafazkan yang umum, tapi mantapkan di pikiran yang khusus. Jangan lafazkan yang khusus, nanti dapatnya kurang bagus. Dapatnya segitu doang. Ya, apa yang kita minta dikasih gitu doang. Tapi kalau minta yang umum, tapi dalam hati katakan yang
yang kita mau. Ya Allah kabulkan doaku, sukseskan aku. Tapi dalam hati kita kan sesuatu. Nanti Allah akan beri lebih dari itu, insya Allah. Nah, ini kita punya anak. Anak kita minta sesuatu. Biasanya kita kasih lebih atau yang biasa atau kurang dari itu. Kalau kita sayang, lebih ya. Jadi tidak mesti apa yang diminta itu persis. Karena permintaan begitu gaya anak kecil. Itu ikhlas anak kecil. Ikhlas anak kecil itu apa yang diminta itu yang dikasih. Namun kalau orang yang sudah dewasa, ya Allah, saya minta ini minimal begini, tapi kalau bisa lebih gitu. Pengennya begitu kan? Nah, maka jangan terlalu melimit doa dalam lafaz, tapi limitkan di qalbu. Ya. Jadi makna dari hikam ini sangat ngena sekali. Ada orang yang sudah 63 tahun berdoa, terus tanya ke saya, Ustaz, apakah Allah dengar doa saya? Kena lagi. Di Quran berapa ayat kalimat Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Allah maha mendengar, maha melihat, mendengar, melihat. Berkali-kali ayatnya. Tapi ibu ini sudah 63 tahun berdoa, masih bertanya, ya Allah, Engkau dengar gak doaku? Nah, ini sama dengan menuduh Allah tidak dengar. Nah, jadi teman-teman, Nabi bersabda, Ud'ullah wa anta mukunun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan oleh Allah SWT. Yakin didengar. Jangan doa ke tembok. Jadi sholat gak ada tembok terus doa, gak ada temboknya gak ada dengerin ya. Tapi munculkan rasa. Nah, saya muji orang, saya muji salah seorang perempuan cantik misalnya. Tapi dia sudah tahu saya main-main. Saya bilang, oh aku suka kamu, say. Tapi dia udah tahu kalau itu main-main. Kira-kira dia terima nggak sayang saya? Atau dia menangkepin juga main-main? Main-main. Kalau makhluk begitu, apalagi Allah. Kita doa, tapi pikiran kemana-mana. Jadi doa gak usah banyak, tapi hatinya merasa kayak didengar Allah. Siapa yang berdoa merasa tidak didengar oleh Allah, dia sudah menuduh Allah tidak mendengar. Allahnya tuli berarti. Allahnya jauh dong. Nah, ini bahaya yang disebut oleh Imam Ta'ala. Kamu meminta padahal kamu menuduh dia tidak mendengarmu, menuduh dia tidak mengabulkanmu dan lain-lain ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Di dalam Al-Quran ada ayat ud'uni astajib lakum. Doa pasti aku kabulkan. Tetapi apa yang kita minta itu dikasih? No. Apa yang kita minta Allah ingin kasih lebih dari itu. Itu yang benar. Pada waktu yang kita mau? Tidak. Pada waktu yang dia mau. Anak kecil minta. Biasanya anak kecil mintanya aneh-aneh kan? Nih, ini anak kecil kan macam-macam. Kita langsung bisa lihat ayat-ayat Allah di situ. Ya, pas mau berangkat dia ngelihat ada tukang parkir. Pak, Mah, Abi, Umi ingin jadi tukang parkir. Ya kan? Sederhana kan mimpinya? Mau jadi dia anak tukang parkir. Ketemu nanti ada yang aneh lagi, ya. Dia ngeliat polisi. Nanti anak kita pengen jadi polisi, benar nggak? Anak kecil itu sederhana, apa yang dia minta itu, apa yang dia lihat itu yang minta. Nah, teman-teman, kalau melihat ada orang kaya, pengen kaya, ngeliat orang senang pengen senang, ngeliat orang sukses pengen sukses, itu sama kayak anak-anak, ya. Sama kayak anak-anak, persis sama. Jadi Allah itu ngurusin orang-orang kayak kita-kita ini, coba. Gimana sabarnya Allah itu ya. Baik, lanjut hikmah yang berikut. Ya, silakan. Kan kalau doanya kita spesifikkan nggak bagus katanya kan, sama kayak jangan dilafazkan langsung, tapi di kolbunya dimantapkan. Kalau di kolbu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak menuduh dia gitu. Sebenarnya boleh meminta sesuatu dengan limit, tidak dilarang, namun tidak baik. Karena nanti dikasihnya sesuai dengan yang dikasih aja. Allah itu pengen ngasih yang lebih. Maka kalau doa minta yang limit, belakangnya harus pakai kalimat yang lebih ini, atau pilihkan yang terbaik bagiku. Tambahin, ya Allah aku maunya yang begini, A, B, C, D. Tapi jika ada yang lebih baik dari itu, tolong berikan itu ya Allah. Biar hatinya nggak tersiksa mas, kalau yang kita minta itu nggak dapat. Ya.
bahwa kajian tentang agama kita ada 3 hal. Ya. Pertama al-Islam, ini basic sekali, al-iman, yang ketiga lisan. Sholat dimulai dari takbir sampai assalamualaikum, itu al-Islam. Tapi sholat begitu udah jamin khusyuk belum? Belum. Saya mau baca teks Arabnya sebanyak apapun, tapi tidak ada khusyuk di situ, karena khusyuk tidak bagian dari bab al-Islam. Di dalam bab fikih, jika ada orang yang ngambil barang saya, maka dia harus dihukum jika yang diambilnya sampai 1/4 emas. Tapi Umar, dia orang paling keras di zamannya, paling tegas. Ada orang maling, yang maling itu ternyata hampir setiap malam dia tidak makan. Orang kaya di sampingnya hampir setiap malam buang makanan karena kelebihan. Setelah diinterogasi oleh Umar, yang dapat hukuman siapa? Orang kaya. Itu pakai bab ihsan yang ketiga. Kalau bab hukum fikih itu saklek, hitam putih. Saya kalau ngeliat orang baru dapat ilmu nih, sholat, Allah tidak terima sholat orang yang celananya di bawah mata kaki karena sombong. Ada orang yang fokus di kalimat pertama, Allah tidak terima sholat orang yang celana pakaiannya di bawah mata kaki. Ternyata di hadis itu kalimatnya sarung, bukan celana. Tapi ada yang fokus di setengah itu, dia nggak sampai ke belakang karena sombong. Hari ini kebanyakan orang sombong yang mana? Yang sholat celananya jingkrang atau yang sholat celananya di bawah mata kaki? Bisa kita survei. Merasa lebih ikut sunnah, merasa lebih benar sholatnya yang jingkrang atau yang nutup mata kaki? Kita bisa survei. Dan kebanyakan sahabat-sahabat kita yang celananya di mata kaki sholat merasa itu yang lebih sunnah. Padahal Nabi tidak pernah sholat pakai celana. Jadi kalau mau ikut sunnah, jangan sholat pakai celana. Pakai apa dong? Pakai sarung. Tapi Islam sesaklek itu enggak. Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, ketika nulis Sahih Bukhari, beliau bukan orang Arab, beliau orang Rusia. Jadi imam ahli hadis itu kebanyakan orang Rusia. Ini teman-teman, ini kabar gembiranya. Kalau ingin mengkader anak kita, ya jadi ada yang pengusaha boleh, jadi pengajar boleh. Satu deh jadi ulama atau jadi pencinta agama. Yang satu ini pasti bisa jadi ulama karena Imam Bukhari basicnya bahasa Rusia, Uzbekistan. Pernah dengar Uzbekistan ya? Siapa tahu nanti kita sampai sana. Di situ ada kuburan Imam Bukhari. Itu yang didapati oleh orang-orang sana berdasarkan permintaan dari Soekarno. Jadi misalnya orang Indonesia kalau ke sana agak mudah ya. Imam Bukhari bahkan dia awalnya buta, tidak bisa tulis baca, lalu didoakan dan berobat bisa melihat, belajar bahasa Arab belakangan. Bisa jadi ulama. Imam Muslim dia sudah tinggal di Persia, bukan orang Arab. Jadi kebanyakan imam-imam bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Namun kalau orang Arab lebih mudah memahami agama, ya mungkin karena bahasa dia ya. Tapi saya udah ketemu banyak orang Arab, dia bisa ngomong Arab doang dan bukannya Arab ya. Tapi yang mengerti Arab agama itu cuma yang belajar Islam. Jadi orang Arab sana sama kayak kita. Teman-teman kalau mengerti bahasa Arab ya, itu di acara TV-TV yang di parabola yang di sana itu, pertanyaannya persis kayak kita nanya di sini, cuma bedanya pakai bahasa Arab. Syekh gimana hukumnya ini, Ustaz gimana, persis sama ya. Karena orang Arab yang alim itu cuma yang ngaji, sama persis sudah. Itu. Jadi silakan berdoa dengan limit spesifik, tapi kasih belakangnya koma. Ya Allah, jika ada yang lebih baik, tolong mudahkan aku. Jangan paksa Allah untuk mewujudkan apa yang kita mau. Emang kita sudah berbuat apa untuk dia sehingga dia harus mewujudkan apa yang kita mau? Sudah punya jasa kepada Allah?